acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW tahun 1442 Hijriah yang diselenggarakan oleh Panitia Masjid Al-Mujahidin Tai bekerja sama dengan Hawa As'adiyah Cabang Tai dan Majelis Taklim Al-Mujahidin Tai. Kita buka dengan mengajak hadir membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali acara kita pada malam ini, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Alimuddin Nurdin SPD. Dengan hormat disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الذين هم يرثون الفردوس هم فيها خالدون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Tempe beserta rombongan. Yang saya hormati Ibu Lurah Kelurahan Matirota Pareng beserta rombongan. Yang saya hormati pula Bapak Al-Ustaz pembawa hikmah Isra Miraj Nabi besar Muhammad SAW, dalam hal ini Kakanda Al-Ustaz Ki Muda
Mukhlis SPDI MPDI. Yang saya hormati Kakanda Al-Ustaz Alimuddin Nurdin SPDI yang telah membawakan pembacaan ayat suci Al-Quran, serta para hadirin dan hadirat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pendidik yang sempat hadir, yang saya hormati pula, dan anak-anakku yang saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya yang telah diberikan kita kepada semua, yaitu berupa kesehatan, kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa hadir pada acara peringatan Isra Miraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh pengurus dan panitia Masjid Al-Mujahidin Ta'i yang bekerja sama dengan Majelis Ta'lim Al-Mujahidin Ta'i. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin dan hadirat sidang jamaah Isra Miraj yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili panitia dan pengurus Masjid Al-Mujahidin Ta'i mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu atas kehadirannya untuk memeriahkan acara peringatan Isra Miraj Nabi besar Muhammad SAW pada malam hari ini, terkhusus kepada Al-Ustaz Kiai Muda Tahmulis SPDI MPDI yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini membawakan hikmah Isra Miraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permohonan maaf saya sampaikan mewakili seluruh pengurus dan panitia Masjid Al-Mujahidin Ta'i apabila di dalam acara ini mulai dari awal sampai akhir nanti terdapat kesalahan dan kehilafan, apakah itu berupa perkataan atau perbuatan, maka dari itu saya mewakili seluruh panitia dan pengurus Masjid Al-Mujahidin Ta'i memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita bersama-sama nantinya menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Kiai Muda Tahmulis SPDI MPDI. Marilah kita bersama-sama memetik hikmah apa yang disampaikan nanti. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya dan diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri sepatah kata dari panitia dan pengurus Masjid Al-Mujahidin Ta'i dengan mengucapkan wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan Jamaah Tempe oleh yang terhormat Bapak Supardi SE MSc. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga malam ini kita
berada di tempat ini dalam rangka melaksanakan peringatan Isra Mi'raj yang tentunya menjadi sarana kita untuk terus memperbaharui keimanan kita, terus memantapkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, di setiap Isra Mi'raj yang menjadi ajang silaturahmi ini, saya juga selalu menemukan teman-teman saya yang lama baru saya lihat di berbagai tempat. Nah, inilah gunanya acara-acara seperti ini walaupun kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Per hari ini tercatat 768 di Wajo yang sudah terkonfirmasi positif. Di Kecamatan Tempe sudah 402 yang terkonfirmasi positif. Namun tentunya apa yang terjadi saat ini tidak bisa menyurutkan lagi langkah-langkah kita untuk selalu melakukan hubungan-hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid ini. Kemudian ditutup masih siaga tanah. Sudah pernah sampai hari ini sekolah masih ditutup. Banyak acara yang kemudian kita tunda untuk kita laksanakan karena ada pandemi Covid, namun penyebaran pun masih terus terjadi. Sehingga mungkin solusi terbaik adalah kita bersama-sama berdoa sehingga pandemi Covid ini bisa cepat berlalu. Kita mengisi masjid-masjid, penuhi masjid-masjid dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang terjadi saat ini yang setiap hari di seluruh Indonesia bertambah ribuan, setiap hari ada orang meninggal karena Covid, betul-betul bisa kemudian diangkat oleh Allah sehingga kita bisa terbebas dari pandemi Covid ini. Insya Allah besok vaksin tahap kedua sebagai ikhtiar kita untuk memotong mata rantai penyebaran Covid itu akan dilaksanakan lagi di Kabupaten Wajo. Mudah-mudahan ikhtiar pemerintah ini bisa betul-betul memutus mata rantai sehingga penyebaran Covid ini tidak lagi menjadi halangan kita untuk selalu berbuat, untuk selalu berkegiatan, untuk selalu bersilaturahmi antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu kami berharap, saya melihat jemaah yang ada di sini, kami sering ketemu, kita bisa berdiskusi banyak terkait dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan kita di Kecamatan Tempe ini. Yang saya yakin kalau kita bersatu padu ini bisa kita atasi. Baik persoalan air, baik persoalan di Tempe ini ada 317 penyandang cacat. Ada 317 penyandang cacat yang minggu lalu saya sudah ambil datanya. Masih ada 876 rumah yang tidak memiliki kilometer, ada listrik tapi hanya menumpang. Ya, masih ada 876 rumah di Kecamatan Tempe ini yang belum memiliki kilo sendiri. Bahkan ada yang memang tidak teraliri listrik karena tidak ada tetangganya yang memberikan listrik. Ini persoalan-persoalan kita dan saya yakin kalau kita bersama semua ini bisa kita atasi sehingga semua yang ada di Kecamatan Tempe bisa menikmati aliran listrik, bisa menikmati saluran aliran air sampai ke rumah mereka masing-masing dan sebagainya. Bapak Ibu yang berbahagia, terakhir harapan kami, mari nanti kita menyimak apa yang disampaikan oleh Kiai Muda terkait peringatan Isra Mi'raj ini, sehingga pertemuan kita malam ini walaupun kita diminta menghindari kerumunan, tapi kerumunan ini insya Allah akan menjadikan berkah kepada kita, akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pandemi Covid bisa betul-betul berakhir. Upaya kita terakhir adalah upaya menggetarkan langit dengan doa-doa permanen dan juga pemerintah. Semua upaya manusia itu sudah dilakukan untuk memutus mata rantai ini, sehingga yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah banyak berdoa, banyak bersikir, sehingga apa yang menjadi persoalan hidup kita terkait dengan Covid ini
betul-betul bisa selesai. Sekiranya demikian, terima kasih. Pastor Guru Herat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW sekaligus pembacaan doa oleh Al-Ustaz Kiai Muda Tang Muhlis SPDI NPDI. Dengan hormat disilakan. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, sinina fakujir ya pujangi rifung Allah Ta'ala nasaba pamasi marajana fung Allah Ta'ala kepada mada kuda pungeng pakabarui paringarata riset di peristiwa besar gau safi ada ia pura kajajian ngir ya lima lebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan pernah berulang dua kali sampai dunia kiamat, peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini insya Allah mendapatkan keberkahan dan dia famasina Allah Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada orang yang tidak pernah berbicara dengan dorongan hawa nafsunya, akan tetapi selalu di bawah bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumalabika ke hadir Isra disampaikan Allah dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mafancingi puang Allah Ta'ala puang ia palalam penyengi atanna Muhammad minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram di Mekah sampai ke masjidil aqsa di Palestina. Itu yang disebut Isra. Ya tosia senge Mi'raj. Mi'raj itu artinya diangkat ke atas, tangga yang mengangkat ke atas. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ya Nabi tak naitai malaikat Jibril dalam wujud aslinya untuk kedua kalinya. Apa pertama naitai malaikat Jibril dalam wujud aslinya ketika dia menerima wahyu pertama di Gua Hira. Yang kedua naitai malaikat Jibril dalam wujud aslinya inda sidratil muntaha, ketika dia sudah sampai di sidratil muntaha. Jadi itulah Mi'raj. Nabi diangkat dari Masjidil Aqsa menrek ulangi langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh. Bahkan dia sampai ke sidratil muntaha. Apa itu sidratil muntaha? Sidra itu pohon aju. Intaha artinya terakhir, batasan terakhir. Kenapa disebut sidratil muntaha? Aku ni romon romak gangka pak disengenna yang mana nama makhluk termasuk malaikat. Dia nulai liwang iron. Makanya ketika Nabi akan masuk ke mustawa, akan apa malaikat Jibril gangka kumi oleh si wako Muhammad. Kalau saya melewati ini maka tubuh saya akan hancur. Jadi Nabi itu sebenarnya dia menembus 3 alam. Alam manusia, alam malakut, dan alam lahut. Alam manusia, alam malaikat, kemudian alam ketuhanan. Disitulah tidak bisa masuk malaikat Jibril.
dia menerima perintah sholat 5 waktu. Begitu gambaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Tomalabika ke hadir. Saya kembali pada dalil pertama, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana, kalimat subhana di sini kedan rebuta tafsirewe bimakna tanzih, juga bisa bermakna bimakna bara'ah, juga bisa bermakna ta'ajjub. Jadi tomalabika ke hadir, kalimat subhana sebelum diceritakan peristiwa Isra Mi'raj itu kadang regurta bisa bermakna tanzih. Tanzih itu maksudnya melepaskan, membebaskan Allah min kulli naqsin, dari semua kekurangan. Jadi makanya teh subhanallah mafacingi puang Allah Ta'ala boleh koyamanana kekurangannya. Juga bermakna bara min kulli su'in, mafacingi puang Allah Ta'ala boleh koyamanana celai kekurangannya. Ya, sesuatu yang tidak baik. Juga bermakna ta'ajjub. Maka dia biasa subhanallah ketika ta'ajjub pada sesuatu, tasengai nah wadai subhanallah. Ada betuan na yewe magi na pamulai po Allah Ta'ala subhana. Sebenarnya bisa saja Allah mengatakan Allah asra bi abdihi, tapi dimulai dengan kalimat subhana. Kuang Allah Ta'ala menyampaikan bahwa yeromelo ucarita taselako takjub ko silat tarimai akalamu, silat tarimai pikiranmu kalau mau pikiri bawah. Makanya utarai subhana mapacingi kuang Allah Ta'ala boleh ki kekurangannya, mapacitoi kuang Allah Ta'ala boleh ki celewe. Ya kok maka dade nolek aja jange berarti katu kekurangan Allah Ta'ala. Kok maka mare saja na tarima akal itu berarti kekelemahan Allah Ta'ala. Kode mau parule pakaja jange Allah Ta'ala, sehingga dimulailah dengan kalimat subhana supaya tidak ada keraguan seseta. Mau dia tama akalmu tapi mapacing Allah Ta'ala wa di mana nafakaja dia Allah Ta'ala. Itulah maknanya subhana di awal sebelum diceritakan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ajak na tuliak kaletak metomi bawa tuli pake ya kocapun ya kuragana akalengi amat cengengi ipake ya makale puang Allah Ta'ala wa di mana nafaka jajia ipake ya itu subhana wa di mana kajajia mapacing puang Allah Ta'ala boleh kita kurangangi akalamu makada tidak mungkin, tapi kau puang Allah Ta'ala mungkin. Mungkin amat camangamu makanya tidak mungkin, tapi kau puang Allah Ta'ala mapacing puang Allah Ta'ala boleh ki calewe sesuatu. Jadi itulah makna subhana sebenarnya. Jadi tomalabika ke hadir ya, itu hikmah sebenarnya dimulainya kalimat ini, dimulainya kisah ini supaya menguatkan kita agak melok na cari tepung Allah Ta'ala. Kau dia tamak kalamu tapa pada subandi dia gaga maresak di sesena pun Allah Ta'ala. Ya itu subhana allati asra bi abdi, yang memperjalankan hambanya. Makanya dia menggunakan kata asra, memperjalankan. Dia dah larang ifal larang nih. Berarti yang aktif itu bukan Nabi Muhammad, yang aktif adalah Allah. Kuang Allah Ta'ala bicu itu pulailan si wani jangan tak ada lailan 1 detik si keder mata bisa jadi. Makanya dia mengatakan asra, memperjalankan hambanya, bi abdihi. Saya ingin menyampaikan sedikit kata bi abdihi, yaitu kuaporangi engka apa penggunaan kata bahasa Arab pada mana hamba mana mau terjemahannya.
Kau terjemahan lo taita, tapi si salah pemahaman. Makanya itu perlu orang bahasa Arab untuk mendalami Al-Quran. Karena kalau terjemahan pada terjemahan abdi mana? Pertama abidun, hamba mato. Kemudian abidun, hamba juga. Ibadun, hamba juga. Abdun, hamba juga. Tapi engkau sih salangan. Kalau abidun itu abidun, nafaki Allah Ta'ala kurangi ketika dia berbicara kepada orang yang musyrik. Jadi negatif ya roh. Pada abdun, pada hamba, tapi selalu ke yefa nafaki roh abidun, yaku masalah kemusyrikan negatif. Wala ana abidun ma'abatun. Nah, itu dia pakai abidun. Kemudian abidun, ya roh abidun juga negatif. Penggunaannya dalam Al-Quran itu negatif. Walaupun si campur-campur nih, ya roh ya sange abidun biasa nih mapat dua, biasa to de. To pasti kore-kore nih ya. Abidun. Kalau ibadun dengan abdun, inilah yang positif. Wa ibadur rahman, nah itu ibad positif. Abdun, ini yang paling tinggi. Ini yang paling tinggi abdun, yang betul-betul menyembah ikhlas kepada Allah. Jadi kalau secara bahasa perhatikan sama nama maka Allah Ta'ala yang bisa isra, yang bisa sampai kepada Allah, yang abdun, yang bisa betul-betul menyembah ikhlas kepada Allah. Ya rumah pat due tuli pasi kore-korewe dena udah letu tidak bisa sampai. Yang bisa sampai itu yang betul-betul yang menyembah kepada Allah, murni penyembahannya kepada Allah. Makanya Allah menggunakan kata abdihi, hambanya. Lailan, kata lailan itu sebenarnya dia nakirah, bukan ma'rifah. Sehingga kuniro nafahat atau fanritata, lailan itu sebenarnya maknanya tidak satu malam. Seandainya al-lail satu malam, malala nabita, ifalala nabita, tapi lailan dengan tanwin nakiranya itu menunjukkan hanya sebagian dari malam. Sebagian dari malam. Jadi itulah gambaran perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyampaikan beberapa hikmah. Ya, mudah-mudahan lebih mencari fangajak kepada di maneng. Yang pertama, sebelum Nabi kita ifam miraja, itu di Masjidil Haram dihijir Ismail lewi Nabi kita. Lewi didampingi oleh pamannya dengan sepupunya. Tiba-tiba takapo malaikat Jibril, malaikat Mikail dengan malaikat Israfil. Nalai Nabi tanatiwi kisadena sumur Samsam nampana palingan nakwe arona nabita. Nakwe arona nabita. Nampana bisai arona nabisai atinda nabita sallallahu alaihi wasallam. Magi Nabi say yatina nabita, maka de marota gero atina nabita de sana marota atina nabita. Makanya itu kalau ada ahli sejarah mengatakan ifassu atina ibalai birotana, itu tidak benar. Atina nabita tidak kotor, tapi dibersihkan anu mapacing ifacingi sih. Anu mafacing apalagi sebelumnya memang sudah terjadi pembedahan arona Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Halimatul Sa'diyah itu arona Nabi kita. Jadi aratina Nabi kita sebenarnya mafacing tapi ifacingi. Kenapa? Karena dia akan menghadap kepada yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakwerita wiyehe samana mancaji isyarat reseseta, maka dia pun awal diletu tapi Allah Ta'ala yang kumapacing ya tina.
makin matandre kualitas apa cingenna arona tawe apa cingenna atina tawe, insyaallah makin marepe itu teki ku Allah taala, makin marepe teki ku Allah taala. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, apologi marepe ku Allah taala, malam mak itari ma elauta, malam mak pado ngeta, atita jolot tafa dicengi. Jana tuli tafa di boleh rofat di atie, seriatie, melorang imajak tawe. Tidak. Mulai kamakara ustaz, na boleh lalang ki aro tuli majai. Tanya di melori boleh lalang meto ha, ai kita bana Malaysia kita. Malaysia kita ko mapa itu tuli boleh lalang. Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan narampenga ki Imam Nawawi angka carana ipacingi atiewe kalau ki pacingi warota pacingi tita aja nata fu ipada nabita pak mati gitu ya. Tapi makanya Imam Nawawi angka carana kalau ko pacingi wi atimu aga carana nasa ngare guruta Imam Nawawi. Imam Nawawi itu ulama besar mazhab Syafi'i, dia umurnya hanya 45 tahun, sudah lebih 600 tahun 631 dia dilahirkan, tapi sampai sekarang masih disebut-sebut namanya. Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi, Arba'in An-Nawawi selalu digunakan, Azkarun Nawawi digunakan sekarang. Aga napa Imam Nawawi akoloko pacingi wi atimu, ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Jadi ibu-ibu kok katuli makan pula ilalang itu tapi gak niye. Insyaallah tadi dia harus dipulai lalang nih. Ya, aga nasangero Imam Nawawi yang pertama, silahkan banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Jadi dia tu kurangi papa-pacina ati. Maka ratosi panguluta Utsman bin Affan, assalama pacimu yatimu, kamu tidak bosan membaca Al-Qur'an. Jasalah tasatingi maresaki mengaji, koma HP wita teluja de nasatingi, tapi ko HP na nabi silam pacak kaludu ni. Kasyaga tu lima denna Al-Qur'an. Berarti ada masalah di hatinya, ada masalah. Assalamu pacimu yatimu nasa Utsman. Dia mau bosak baca ayat-ayat Allah Taala. Makanya itu Utsman bin Affan berkali-kali dia menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salat malamnya. Kenapa mulai ini mengaji alufai pajewe, begitu asiknya berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya itu Imam Ahmad bin Hambal pernah dipenjara gara-gara mempertahankan Al-Quran bukan makhluk. Itu kurangi tanya makhluk, tanya pancaji. Yang kau kina Quran ni ya makhluk, tapi secara hakikat Al-Quran itu adalah kalamullah. Wirikadana ku ngalatala, temasarangi kunai wirikada si bawa ku ngalatala, temasarangi kunai wirikada si bawa wirikadana. Makanya membaca Al-Quran itu membersihkan hati kita, membersihkan hati kita. Tuli mengaji ki, mengaji. Maka kemarin saja Ustaz tuli baca umi, aku tuli tabaca nama pacing arota, insya Allah akan mapacin ya rota menyaman itaset dituli mengaji baca Quran. Nah itu yang pertama. Kalau ki mapacing arota papacin na atie papacin na aroe, selalu membaca Al-Quran. Itu nasan pengluta Imam Nawawi. Yang kedua, qiyamul lail, tuli moto ki masam pajam pening. Ini jadi orang yang selalu bangun malam, coba rasakan khusyuk salatnya pasti malapak tu isat dingero arota. Orang yang selalu tahajud itu biasakan diri tahajud, insya Allah na tadduki na mo maga tak kota itat dutoki kalau terbiasa dengan salat tahajudnya. Tapi kalau warat-warat sih tasat di moto masa payah tahajud, berarti biasa yang menghalangi itu adalah dosa. Tapi kira-kira asal dalam satu hari engkau dosa apa boleh, dosa nama tata, dosa nama paling keringata, biasa agak berat bangun. Kau pacing itu insya Allah mudah bangun. Salat tahajud itu papa pacina hati. Hanya bangun salat tahajud naseng Imam An-Nawawi.
Yang ketiga, yakoloki pacingi wi arota, pacingi atita, salah satu pembersihnya adalah asyam, berpuasa. Nampitu Nabi Musa alaihi salam, karena dua nabi yang pernah berbicara langsung dengan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sidratil Muntaha, ketika dia di Isra Mi'rajkan, di situ dia berbicara dengan Allah, bertemu dengan Allah. Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah di Bukit Tursina ketika dia menerima kitab Taurat. Tapi sebelum peristiwa itu, Nabi Musa isuroi puasa watapulo as-sona. Jadi dia itu sini pui arona, tapi isuroi puasa watapulo as-sona. Karena Imam Nawawi, puasa itu insya Allah membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Jadi ya puasa itu nasang Imam Nawawi papacinna aroe. Kemudian yang keempat, watadarru indas subah, motoki yako subuh, tulima sikiri motoki ko subuh. Jadi mereki moto subuh, berzikirlah, berzikir. Apalagi pada masa pajak tahajud dilanjutkan dengan istighfar, berzikir, menunggu salat subuh, insya Allah tu atita mapacing yatim. Kemudian nasan Imam Nawawi caranya yang kelima, mujalasatus salihin, selalu duduk bermajelis dengan orang-orang saleh. Pada dipegang uye. Jadi ini langkah kita untuk membersihkan hati kita. Duduk dengan orang saleh, maringkali ngapa maringkali ngapa parengarang, itulah yang membersihkan hati kita. Si salah tu tongkela paringkali ngana, si badega paringkali ngana, di malewanya maringkali nga si badega melok maringkali nga. Apalagi hidayah Allah Ta'ala bisa saja turun melalui lisan seseorang. Aja tak kerai, mapaladan dia maringkali nga macaramai roh pajabani jokewe. Iya. Jadi joket mau balada nih kali ngacarama. Tidak, siapa tahu betulnya yang kali ngacarama pertama na depa naleki hidayah pengelatan. Yang kali cara kedua na yang motor na ulangi. Depa naleki hidayah pengelatan. Sekalinya wek katalui magi na bereng hidayah na pengelatan. Karena sebenarnya kita hanya menyampaikan, yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yenai pegau ekologi pacing ya rotan. Kui pegau iya nasang mengurutta Imam Nawawi. Andre gurutta Imam Nawawi mengatakan, insya Allah mapacing ya romo, mapacing ya timu, kau mapacing ya timu mudah tembus dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmahnya pertama, ipacingi arona nabita sebelum menrik Allah Ta'ala. Sebenarnya isyarat desa nama rota arona nabita, tapi isyarat bahwa untuk sampai ke yang maha suci harus bersifat adita bestiarota nampak wadiki, ya, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah. Kemudian selanjutnya atau melebihkan ke hadir. Ya rawatuna nabi taifenre loyasa sampai di langit pertama. Nakatto ifintuna langi malaikat Jibril. Jadi ternyata itu lagi yang kefintuna. Apa nak ketuk malaikat Jibril? Ketuk pintu. Nak ketuk. Maka dari malaikat yasa pajagana. Dia salah timpai pintu maka kami manhata. Niga ye. Niga tu mak ketuk. Pada di kebolata kong ka mak ketuk. Niga tu. Apalagi kawan niwi. Dia pernah disekal niga mak ketuk. Pada sembarang oleh timpakan. Niga tu. Maka Jibril, ana Jibril, saya malaikat Jibril. Dia pernah timpai. Maka ana Jibril, dia pernah timpai. Agan aku, wa mamma'ak, ni kami siba. Ala lemu bimaga, engkau masih bawa. Kamu ditimpai natanyai kau biba, berarti itu tidak sembarang sebenarnya yang bisa dibukakan pintu langit. Ketat penjagaannya. Wa mamma'ak, ni kami masih bawa. Maka dia malaikat Jibril, Muhammad ya roy wesi bawa Nabi Muhammad lakada ursila ilai yutus niga Muhammad, apakah telah diutus untuk bertemu dengan Allah? Malaikat Jibril mengatakan iya, mereka telah diutus. Maka dibukalah pintu langit.
dijemput Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu langit pertama. Langit kedua begitu, langkat tosi, ye tori tadi ini sampai langit ketujuh. Agak betuan ye to malabika ke hadir, ternyata langit itu punya pintu, tidak sembarang orang dibukakan pintu langit. Tidak sembarang. Ya ko fanguluk ta Ali bin Abi Thalib wa tunai itane ko panritana Nasraniwe, maka da pana ta timpa langi untuk ia. Maka dari pangulut tali asahada ko jolo nampo wadi ko tatimpa ke pintu langit. Yang napo asahada ko jolo maka da panas kita tutu. Maka da asal ma dua ko tatusuk si resese. Pura nama asahada ko dua tatutu si. Jadi itu tau de enan kana puada kalima sahada si bawa to ma dua de na tatimpa pintu langit untuk orang itu. Itu jadi tidak sembarang orang dibukakan. Dan ini perlu kita tahu, ya kota buka pintu nalangi nak kasihwiat tahu insya Allah mudah diterima ibadahnya. Melo wangi malam makto diterima para lomba. Kapan terbuka pintu langit? Kapan terbuka pintu langit? Mega hadis Nabi itu menjelaskan waktu-waktu itu termasuk bisa terbuka pintunya langit. Di antaranya setiap sepertiga malam terakhir. Jadi tungka-tungka weni tak timpa pintu langit sepertiga malam terakhir. Pikir ya sepertiga malam terakhir kira-kira telu jasi tengah sebelum tama waktu subuh. Jadi saya hitung-hitungkan itu ya sengi malam masuknya waktu maghrib dengan masuknya waktu subuh itu malam semuanya. Kalau saya hitung 10 jam setengah. Jadi kalau 10 jam setengah dibagi 3 berarti telu jas di tengah. Sekitar 3 jam setengah sebelum tamu waktu subuh itu sepertiga malam terakhir. Tak buka pintu lagi. Omelo duaki na tarima pada dua tak pun Allah Taala. Ko toba ki na tarima tobat tak pun Allah Taala. Ko masampaja ki na tarima sampajat tak pun Allah Taala di sepertiga malam terakhir itu. Makanya jalan di pasal saya idi tomo ni je na tataluja na timpa pintu na pung Allah Taala na tajak ki idi tomo ni joka idi tomo ni na mega tau talinga ni tanga benye moto mi teme na pamatin terus kan di pung Allah Taala tu ditajang ni anak ka joka mi teme na pamatin terus nampir ka engka cerita saya lihat itu engkay ro Facikuru matangangi na Cikuru ero tawe itu macarita to ni cerita maka dia ro Facikuru deje ya umatappo maka dan kafuang maka mana ka dia umatappo kafuang maka dia asa ya ro puang Allah Taala puang pamasei wasogi lahu mulkus samawati wal ar alina mana mapunangi wilangi dan niatanaiwe kuasogi kuam maraja akamase tapi magi balik na mega mau patau man rasa marisa maga pergi lo kuang Allah Taala asa kuasogi kuam akamase pergi lo kuang Allah Taala mana kamu roto itu di man rasa marisa di kapamase no Allah Taala mama ko bangir te Cikuru ya pak ko pada to mapake marisa capu bang muru itu me mapangewang ya marisa dia nama magi kena pura Cikuru nesu taparuntu mani hatau gonro tapi majamu-jamu weluan ina rapi ai na rendring roto malampi weluan na fatama ke Cikuru maka de maku ko ya de to matappo maka dan ka Cikuru ko dino kada maka de matappo ka Cikuru na sila lada mutu baru Cikuru maka de mai na ka matau gonro nge majamu weluan na pegi lo Cikuru maka de yetu tahu dia nak kena joka kiat melau Cikuru tila lo bami ka Cikuru ka kumai nak kena lepalo Cikuru maka de mapa kutoni ro pong Allah Taala ya pong Allah Taala pindah tajak ko lomba de ko famasina iko to mi cak joka ki pong Allah Taala iko to mi de nak kamu jampangi pong Allah Taala ya ko maresa kotanya pong Allah Taala mo joka isandro mi mo joka maresa si belancang tu mapi tapi balik lima
Magi malu fai puang Allah Ta'ala na timpaka ko pintuna telu jasi tengah sebelum masuk waktu subuh na tajak ko. Karena puang Allah Ta'ala yang berdoa saya terima doanya, melwa dampen terima dampena, ko mapego idecing saya terima ibadahnya, tapi bagaimana ilau? Ya, pegilau. Jadi itu terbuka pintu langit setiap sepertiga malam terakhir. Bahkan ada hadis itu yang sudah biasa saya sampaikan, yang biasa ikut pengajian. Mamin muslimin yabitu yazkurullah tahiran de gaga sit di seleng matindro rigo engkana mapacing. Betul ada sebelum matindro jo kami ini majene joro. Pure majene jo kani liwu. Tapi kok leo ki defa tu nato matro matindro. Jadi yazkurullah tuli masih sikir ini sampai lenyap paringaranna. Jadi aroma pacing na loma tindro de na paja tuli masih kiri sampai lenyap paringaranna. Faya ta'arra minal lail. Tiba-tiba talinga itanga benyewe. Biasa tu tapa talinga kita linga babi ko orang leuranna talinga itanga benyewe. Fayus Allah syai'an min amri dunia wal akhirah. Lalu watuna talinga tapa meloduang itu puang Allah Ta'ala urusan lino togi, urusan akhirat togi, yang penting decemuan elau illa atahu iyahu pasti wereng elau nak puang Allah Ta'ala. Anggaro. Jadi kok terjaga di malam hari itu, tapi arona sarana tu majene nampak tu dimasikir namu matiro. Kalau terjaga famasena puang Allah Ta'ala itu elau duani. Tapi ada hadisnya mengatakan kato makada ditambah dengan doa sebelum berdoa itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah subhanallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Lalu berdoa pasti diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku melodwangi terima Yako toba itarima dampena komoto ima sempaja nasa nabita itarima sempajana kesipa komoto ima sempaja nampa melodua luar biasa sepertiga malam terakhir itu tak buka pintu langit. Yang kedua, kapan lagi terbuka pintu langit? Ternyata maka di hadisan nabita pintu langit terbuka ketika zawal matahari bergeser sedikit dari pertengahan apa yaitu kok pertengahan harang itu masam pajang pas pertengahan tapi asal bergeser di jede itu yang disebut sawal itu waktu terbuka pintu langit sampai selesai melakukan salat duhur. Makanya itulah rahasia nabita denang kana salaiwi 4 rakaat sebelum salat duhur karena di situ terbuka pintu langit. Kapan lagi terbuka pintu langit itu melebihkan ke hadir? Pintu langit terbuka itu ketika dibaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Makanya disebut doa iftitah, pembuka di salat itu sekaligus sebenarnya terbuka pintu langit. Ini riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, anakna pengurut Umar bin Khattab, fuqaha sahabat, panritana sahabat. Masam pajak nasa kumundrina nabita waktu ta masam pajak kumundrina nabita engka sahabat imundri baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira payaro tanjaro na baca nabita di antara biasa na baca nabita sebagai doa iftitana Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama aba'at bainal masyriqi wal maghrib. Jadi kongka untuk doa iftitah yang lagi itu aja takara salah yewe ali rasala nih yang mana kali ini doa iftitana tidak namanya memang doa iftitah yang dibaca Nabi itu tapi yang ke sahabat baca mondri Allahu Akbar kabira pure masam paja Nabi ta makanya Nabi ta nigero baca pada lo doang unangi lalai na baca. Nah, jadi itu bisa saja orang ini sahabat bu mato pada lo doang dia nak kali guraro ke Nabi ta na baca yang mondri Nabi ta ketika dia kali ingin Nabi tak ingin orang melo dua lalai pada loduanna apa yang terjadinya saya Rasulullah maka Nabi tak putihat abwabus sama witai pintuna langit tak timpa manang tajang itu pada loduamu. Maka dia Abdullah bin Umar bin Khattab
sifungan naweng kalina ya royari karana nabita de na nagkawas sampajan kecuali ubacai Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila. Terbuka pintu langit. Naroy dia ceri, makanya pada cengi ku baca roh kasingi usuk dengan doa itu karena terbuka pintu-pintu langit. Apa nabi tak buka pintu nalangi yang melebihkan ke hadir? Ternyata pintu langit itu juga terbuka. Aku engkau tahu tajam waktu sempajang. Jadi tak buka pintu nalangi aku tajam itu waktu sempajang. Biasa di kang pure mangaribi. Itajang isewe. Apalagi kong ke pengajian mangaribi itajang memang isewe. Sambil mendengarkan ceramah. Itu terbuka pintu langit. Asal matanya kita yako 10 jam matanya 10 tak buka untuk orang itu. Makanya banyaklah berdoa, terbuka pintu langit. Ya rumah malewa ini mangalibi nisa. Apa yako isa na subuh maresa. Maban ni fikir masih dia. Ya biasa tuh sahabat ayah loro nasara. Ya, tapi itu yang sering sekali adalah maghrib dengan isya. Itu terbuka pintu langit. Ay, aja mina to cerita salah mi. Kami nggak tahu matanya waktu sampainya magosi pi. Magosi ada pungam itu dicari pe jangan atau sampai tamu bisa tidak bersikir, mengaji, mengkalinga ceramah dan sebagainya. Ini dalilnya disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As, anaknya Amr bin As. Iro anaknya Amr bin As pura kina sama sampai jam maghrib yang karena sahabat mede. Tapi engkau tahu tidak mengaji-ngaji, engkau tahu masih kiri-sikiri, engkau tahu melo doang. Urai mengaji biar tiba-tiba kena bita masuk mapari-pari oleh kibolana, apa itu bolana nabita, si tapi mati masih dia. Mapari-pari masuk oleh kibolana. Sama nama riolada tapana agan apa? Berbahagialah kalian semua. Pintu langit terbuka untuk kalian. Allah memperlihatkan kepada malaikatnya, ita manang iro ataku pura ni pegau deceng, tanya siro pegau deceng, makanya dibangga-banggakan di hadapan para malaikatnya. Dibukakan pintu langit. Ikut tak buka pintu langit elo duani. Ya berdoalah, istighfarlah, insya Allah na tarima kong Allah Ta'ala. Itu termasuk terbuka pintu langit di saat itu. Pintu langit juga terbuka di waktu azan. Ketika orang azan pintu langit dibuka. Hanya jalan tangga biasa bangi. Ini tangga biasa itu bangi sebenarnya panggilan Allah. Terbuka pintu langit di saat azan. Kok bangi tahu nanti itu malah masalah dia tuh bangi. Apalagi setelah dia azan dia baca doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma sampai terakhir itu insyaallah dia dapat syafaatnya Nabi Tamatu Sulimudin Allah Ta'ala. Ya, jadi itu. Kalau orang azan dengarkan, kalau kilolong apalana yang kedingatoi, jawab panggilan azan, setelah azan lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan doa yang baik. Aja na pura tapi sapu bangun ke pura nih. Ya, tidak, doa dengan yang baik, tapi jawab panggilan azan. Jawab panggilannya. Ya ro napo Pak Imam, Pak Bangi, ya toro tapong supaya kita dapat juga ketika kita berdoa ya kita dapat kemuliaan dari panggilan azan itu. Dibuka pintu langit. Terbuka juga pintu langit di saat ibu berdoa untuk anaknya. Ibu-ibu jako meloduaki untuk anak tak timpa pintu langit. Jadi itu di makure biasa paling ngarang makure aja lalu gaga aga sana kata putarku kok anaknya. Ya. Majatim-tim ku anaknya. Yakko macai ku anakna masumana ni matewe sojoe masutoni kabung binata na tahu hukuman molo-koloe mahaja na megala ada itapu mampakoro na itu doanya ibu langsung menembus langit tak buka pintu na langit ko indo melo duang tak buka pintu na langit ketika ibu yang berdoa. Makanya hati-hati kalau anak kita engkau melo tapadangnya anak tak. Saya pernah baca kisahnya itu imam besar Masjidil Haram Imam As-Sudais. Ternyata itu Imam As-Sudais betak mata waktu Nabi cu betak. Jadi kong karena anak betak jangan mata baturan siapa tahu ada potensinya yang besar.
pura na palena indo na mapalena ikibolana apa angka tamuna sila ada kusarani tamuna maginan kasu dai siaro lari pole tanai buke mana meni kasi 25 sini na pura na palena indo na tori mana kasi na jadi pandai na tamu na tori kasi aga na ko indo na onro cek na suro mende ana ade no sale boleh tanah ko do mancai ko imam besar di Masjidil Haram di Makkah. Desa kadang tungka gayero ataukah ipalari metite muna. Kenapa sampai dia mengatakan seperti itu? Ade konro caina, tapi dia mengatakan mudah-mudahan menjadi imam besar di Masjidil Haram di Makkah. Ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak timpa pintu nalangi. Jadi hati-hati ki. Tapa tari-tari to mata tanah kadagang ngare ga tumbok urong ni tong paku katu tak buka pintu nalangi. Bahaya. Makanya kok kia kurangin apa ngarangi ki indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Hati-hati kok, terutama kok macuani to matue. Terutama kok macuani, saya mohon maaf. Apa magi na rampe kok ngatala terutama kok macuai. Mawatan ni yak kok macuai. Mawatan pacu baloko na yati. Magi yak kok macuai baru mana? Biasa waktu na malolo, dia saja na gali-gali, main na macuai na gali-gali. Waktu na malolo dia na malam tersinggung, tapi magi na macuai tuli tersinggung mana? Ya waktu na, ya itu tersinggung. Ya waktu na malolo dia na manana. Tapi magi na tuli macam ini. Tanai mana ki? Kesabaran kita hati-hati karena pekah jiwanya, makanya mudah tersinggung. Hati-hati tak buka pintu na lagi. Apa dia tu gato atau melorang di majana na yakin kak dia gagak. Tapi magi na mega biasa, tak masalah dari keadaan na yari kami lo dua masalah gara-gara ini mato secara tidak sengaja keluar doanya yang tidak baik. Makanya kita berhati-hati. Doanya ibu itu luar biasa. Makanya parengarang niye terbukanya pintu langit di saat ibu itu berdoa. Saat itu berdoa. Janji anak-anak pada cengi parengarang tak indo pada cengi itu parengarang ya aja natuli tersinggung tomat tak ini tomat ko tersinggung ki jangan sampai keluar doanya yang tidak baik. Namun ketok namanya kita bahaya tuh. Jadi tomat lebih ke hadir itu beberapa waktu termasuk terbuka pintu langit. Terbuka juga pintu langit di saat orang tersalimi berdoa. Kui go bawang itu nelo duang dibukakan pintu langit. Nelo duang ya rotok go bawang makanya hati-hati go bawang itu. Maka namun macam wakan alena dia nak acak iya dia nak acak tapi doanya menembus langit. Ya, itu senjatanya yang berbahaya. Aja tak kira wah, tahu madodo malam mamuaro dia nak lemewa tapi senjatanya yang berbahaya. Tak buka pintu nalangi. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati teman lebihkan hadir. Jadi ini hikmah yang saya sampaikan bahwa waktu Nabi tadi ketuk pintu langit baru dibukakan bahwa ternyata langit itu punya pintu dan tidak sembarang orang dibukakan pintu langit dan waktu-waktu terbukanya pintu langit itu banyak yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya tuh malebihkan ke hadir. Sebenarnya sebelum Imam Mi'raj itu Nabi ada banyak masalah yang dihadapi Nabi dalam sirah menurut sirahnya Ibnu Hisam sebenarnya itu Isra Mi'raj terjadi banyak pendapat. Ada mengatakan pada tahun ke-12 tahun ke-11 ada yang mengatakan 1 tahun sebelum malaikat dahur Nabi yang jelas di akhir-akhir periode Mekah yaitu Nabi dakwah kurang lebih 13 tahun di kota Mekah. Ya nak dawangi Nabi persoalan akidah. Tapi dalam sirah Ibnu Hisam itu lebih di 10 tahun Nabi dakwah ke Mekah. Sudah hampir 12-13 tahun berdakwah. Dena rapi 100 tahun matepun. Bayangkan resana Nabi dena rapi 100 tahun matepun. Ya rawatwe tappa mati murena nampa mati tofa benena na murena mi palla pi arona nabita amurena mi tulil loyolo malada na kitangi tawe benena tulid danai mi perjuangan na nabita bahkan itu Khadijah dia korbankan hartanya untuk perjuangan na nabita alena tona malada yakitangi etat de mana ni mati amurena mati benena hijrah ke Taif apa mega sajinna koro ternyata tidak diterima. Makanya Nabi sebenarnya mengalami masalah yang berat.
masalah yang berat. Perjuangan dakwah samana di pagaga bajakna mati mana nih wadinge nonro itu takatu amurena benena maka de guru tak magi napakor sebenarnya puang Allah Ta'ala nalai manang yang murena nabita nalai itu benena lo ipasuku pacaca yatina nabita apisonana semata-mata karena Allah, makanya diangkat ke langit linuriyahu min ayatina ipitaitan raja kuasana Allah Ta'ala sarikwa mengita tambah energina tawakalnya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di pangulukta Umar bin Khattab maga lopona pesonamu kifo Allah Ta'ala tawakalmu kifo Allah Ta'ala mapak itu lopona patuluna kifo Allah Ta'ala. Makanya ini perlu aja nama tuangi muremu aja nama kadar kamu aja amureku bela kai angkamu beneku edanana yakitangi dan sebagainya. Tidak, kembali kepada Allah, pusatkan tawakalmu kepada Allah di penarafi si ratu. Makanya tingkatkan tawakalmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti dia bertawakal nabi tak Allah Ta'ala, tidak, tetapi itu sebenarnya isyarat bahwa bersihkan semuanya supaya ya Indri no memita raja kosan Allah Ta'ala. Ini sebenarnya hikmah untuk kita semua. Ya, pakai sini ape sonata kifo Allah Ta'ala. Pada cengin tawakal kita kepada Allah. Ada ayat dalam Al-Quran itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nigi tahu tonga metau kifo Allah Ta'ala tonga mua de tona temuna ni makana metau ka kifo Allah Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, diberikan jalan keluar dari segala macam persoalannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, nigi tahu mapesona kifo Allah Ta'ala fa huwa hasbu, maka cukup ni resesena. Dia nagaya sana itu kumak Allah Ta'ala na musarakan. Kuang Allah Ta'ala na mo rima pesona asal tunga-tunga muko maka dah wa pesonangi ki kuang Allah Ta'ala. Makanya ini saya ingatkan kepada kita semua. Kongka tu anak talo joka tidak perlu banyak sekali yang dikhawatirkan. Tabacang bawang wa pesonako ki kuang Allah Ta'ala. Saya tawakalkan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tawakal tu Allah wa pesonangi anakku ki kuang Allah Ta'ala. Kalau bisa tabacangi ya rakibu beka 10 se dia kocak kona nampak tapi sonanga kifo Allah Ta'ala, insyaallah yakiki kuang Allah Ta'ala jaga ibu. Tapi surutnya ada baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah jokani huditu wa kufitu wa wukitu. Kuang Allah Ta'ala maleni petunjuk hidayah, kuang Allah Ta'ala yang mencukupi, kuang Allah Ta'ala yang memeliharanya, insyaallah kuang Allah Ta'ala yang menjaganya. Nah, itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika betul-betul orang bertawakal kepada Allah tapi dia baca bami. Ya, serahkan kepada Allah, tidak usah ragu. Tawakalkan. Ibu-ibu aku lo ijoka lakita tu di mang. Itu janda situ di nagandeng, ye kasih apa cewek ape sonangi ku Allah Ta'ala. Ya, tapi sonangi ku Allah Ta'ala, tawakalkan kepada Allah. Ya, tawakalkan kepada Allah supaya Allah yang memberikan hidayah. Puang Allah Ta'ala pas salamai puang Allah Ta'ala lindungi, tawakalkan dia kepada Allah. Ini ada kisah yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Aganapo Ibnu Jauzi, terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ya rawatuna Umar bin Khattab engkana ita tahu mepa anak burani lo sisa pada tapana ambona. Maka dari Umar bin Khattab, ya barusan saya melihat burung gagak yang mirip sekali dengan burung gagak yang lainnya. Waktu anak samana pada season, dia gagak pasti lainnya nih. Ambok nasi bawa anaknya. Maka dari sahabat ia naruh anak-anak caritana tomatuanna lahir di saat ibunya sudah meninggal dunia, di kuburan dia lahir. Itu terjadi pada zaman Umar. Jadi no biar rotai datang itu ngatong ya rotai. Tapi caranya itu cerita menurut sahabat, anakmu lahir di kuburan, maka dia anak kue matampu bene, kalau mamusu. Jadi waktu kalau mamusu ucapu di babuana lo kujoka wakadai wapesonangi anakku kifuang Allah Ta'ala.
Ya, wape sonangi anakku ki fuang Allah taala. Joka mamusu. Sisa na laba lo mamusu mati benena. Mati benena. Dek pernah jajar ron anaknya. Ilam mak ni rindona. Tapi waktu na pura ilam mati nang kamadung punai tetek ki kuburuna. Katoni ro lakena joka mite madung punai ta padang kacahaya masuk ke kuburan. Joka mite tapi mero kuburue ternyata kero anak jadi koran na kuburue. Lalu dia mendengarkan suara agan apa? Silahkan ambil anakmu yang telah kamu titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambil anak itu. Secara logika tidak mungkin orang sudah mati melahirkan. Apalagi lemah tapi terbelah kuburannya. Lalu dia mendengarkan suara, ambil anakmu yang telah kamu tawakalkan kepada Allah. Maka dia rotowe, saya nawaluhi mapesonato beniku. Anak namin ako. Anak namin ako maka wapisonangi anakku kifuang Allah taala. Dia napisonangi indokna. Anaknya selamat, ibunya meninggal dunia. Luar biasa itu kisahnya. Ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pina natang nakanai takanan de nasyaga to mata pa ifamati murene ifamati benina lalu diangkat melihat kekuasaan Allah seolah-olah isyarat. Makanya lebih maca cak jarum ni tepokmu tawakalmu ki Allah taala jangan urang-urangi kadang-kadang roa mureku engka je robeneku dan sebagainya de gaga cok iku Allah taala de gaga cok iku Allah taala more makatan. Jadi itu melebihkan ke hadir baru diangkat ke langit menerima perintah salat 5 waktu sampajangi na tarima ya koi melo irana-rana ero sampajangi tolong pikir-pikir madece bapak ibu ya koi ritai proses penerimaan luar biasa je Nabi tak dibelah dadanya didampingi malaikat perjalanan jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nampayaka loyasa melewati langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Mustawa, menerima sampajani. Aga betuan ye, ternyata sampajani bukan urusan kecil, urusan yang luar biasa di sisi Allah Taala, sampai prosesnya penerimaannya pun luar biasa. Tapi itu sih biasa yang nggak bicuk mi sampajani, bicuk mi. Mau kada bicu mi biasa-biasa mana mi te ko dina sampajang ko men kadinge tau menau men kadinge tau mapangapi masuk jalan dan nampena tapi ko dina sampajang desa enggak tidak jadi masalah padahal ya kalau irita dosana meninggalkan salat lebih tinggi dosanya dibanding itu tapi biasa-biasa ki biasa-biasa ya ko boting biasa ko dina sampajang mai mas sampajang aku mesi aku sibuk kak desi was sampajang mana mas sampajang atau mas sampajang solina badai ya lolo mana situ kuto majin nih biasa-biasa kau nasali sampajangi padahal salat itu urusan yang luar biasa tanrana itadima sampajangi luar biasa prosesnya nampak kau mati ki famula-mulani parisa sampajangi fa in wujida tammatan kubilat wasaira amali yak kau madice ni sampajamu itadime sampajamu malu mana itu sesa ya malu memanang dimudahkan magi na malu mero sesae apa asal to madece sampajana na tak buka mana deceng itu sesae sampajangi patimpa na deceng palawana go majae makanya asal madece mi sampajana madece to tu amalan lainnya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar jatuh sih gak masalah panas kenapa gitu balik asal makasih sampajangi aja mana tuh mau puasa aja mana tuh masak aja mana pego lainnya tidak itu tandana dia nama DC sampajata itu tandana dia nama DC asal makanan pajibani ma puasa ya pajibani masak ya itu tandana dia nama DC sampajata aku ma DC na sampajangi patimpa na DC makanya itulah sebenarnya pertama na pares sa mga talo ini teh maka ba sampajana suku nih namune nama anu itu sesaan yang jelas itu ya Nabi Sulaiman kahobina aja itu di hobi sebenarnya bahaya tuh biasa na patakalu patawi desa marikan kahobita tapi aja lalu na tali wa ibu jina na patakal paman ibu-ibu tapo jilada bunga-bunga ewe dalu kami masam pajange gara-gara bunga-bunga iya ya no karena Nabi Sulaiman upo jilada ifapojiku wal lufai waku
Apa napojilada Nabi Sulaiman nyarangi. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan 20 nyarangan Nabi Sulaiman. Kata maka ada 20 sepuna. 20 sepuna. Nam penyarangan Nabi Sulaiman ada pada nyarata. Ya ko jokai pada ko lutui. Bahkan ada riwayat mengatakan kami to panina. Mula sila ada pakai ko joko won. Mengati ko joka. Napojilada ro nyarana. Sampai satu sore silada itu dimurusuk nyarana nalufai masam pajani. Yang naruh nafas fiar mereka daunangi inni ahbabtu hubbal khair an dzikri rabbi ufojilada ipapoji kual fai kuaku takalupai masam pajak gara-gara napojilada na nyarana tu dia na urus nyarana. Setelah kejadian itu nagere manang nyarana Nabi Sulaiman dia na kana sesa. Dia na cocok hobi mapaku na palale ni kifong Allah Taala. Itu Nabi Sulaiman dia kan anggap malam biasa na solangi sampai jakuri saya asal malam bi. Nah itu dia kan malah lebih onro nanggak nama itu sampajangi paling penting nak negeri mana nyarana ure negeri nyarana magi naiwere mujisa kifong Allah Taala mampu menundukkan anginnya tu diluturan ni kore joka dia nak nyara malah sipi na nyarana apa angin meniluturan ternyata ya kongka tau salai si dia jama-jama karena me tau nak kifong Allah Taala karena makar itu tunam madorakai buang Allah Ta'ala iselyangi lebih madece pa dibanding itu nangin asalai. Jadi itu melebihkan ke hadir makanya jalalo tangga bicu sampai jatah apa dicengi sampai jatah ya roh biasa mau betul lima kalau balo sampai jatah apa dicengi sampai jatah kuraki mamer raja aja nata tabe ke 20 mamer raja sulan ada yang menahan alok madece sampai jatah ya apa dicengi sampai jatah ini uang katoi kata lu sosiwan ya ini dia nalo madici sampajana ya nalo tau sahari pucara nama madici di sampajata dia nalo tau sahari itu maka ke kude cara sila dia to masampajangi kamar pak guru kisie lisat na sampajangi namun itu masampajangi bicara lolo lisat na sampajangi dia mau sampajang bicara kira-kira lolo ngalis ya itu sampajali lisat na sampajangi engke ki waktu nai pegok sampajangi tetong sampajangi kau dia na sampajana tu na sampa lisat na sampajangi bicara jadi itu melebihkan ke hadir tidak usah cari jalan itu maka dari kamu aja jalan dia itu masam pajak biasa ya upada atai kadang kong kapak guru ki maka nama dia masam pajak jadi itu ayah satna Nabi Muhammad nondro itu naliwangi nabita mana bita dia karena dia masam pajak jadi ya satna nabita tanya nabita nacueri aja na tacueri tanya nabita nacueri betul maka dari aku tanya metoto ufak guru aku alam waka nyarat tonang ngasorimu dia jalalo tama tepuk maka itu nangi mato solimoni nalari tamaranaka makin nyarani tamaranaka nah itu jadi dia sana cocok itu tandrona ko maka ada alaka nyaratonanga solimoni na ko ngala jadi pada cengi sampai jatah si cengi itu salat ini persoalan yang sangat luar biasa ya jadi makanya begitu pentingnya salat sampai prosesnya luar biasa na taruh ko ngala taala jadi sampai jatah pada cengi ila lisatna Isra Mi'raj pada cengi di sampajata kumadici di sampajata insyaallah yang lain itu bisa ikut coba waktu naletu nabita ku Allah Taala terus sujud nabita at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah ya sininna fal birni sininna barakae sininna asale wangi sininna asala makange lillah apu dengan nama nami ko Allah Taala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh langsung ibere salangi nabi tak ko Allah Taala assalamualaikum masariko nabinna ko Allah Taala wa rahmatullah pamasina ko Allah Taala wa barakatuh barakatna ko Allah Taala untuk iko tapa langsung nabi tayjami salama langsung ijami ya masih langsung ijami mabaraka ya ini pare lo dua tapi ko makarti assalamualaikum makarti assalamualaikum warahmatullahi ya lo dua ngami tanah podo salama ko na masih ko ngala taala baraka ko apa na bita ko ngala taala mangakui iko na nabinna ko ngala taala salama mabaraka ya masih tu nalatu si Allah ko ngala taala tapi akan aku nabita assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin puang ajak kasih neyak bataling asal maka itu batin nabita tanya bang alena tu napikiriki bene ini mariolada ni nalena aja salamakan nalena pamasi nalena baraka tapi yalengnya seolah-olah nabita tapi yang ngaratanya alena fikiriki tapi umatna assalamu alaina
Talenda po yaja po na ya kasih bawa talenga salamakan. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya mananna atat tapuang as-sholihin, orang-orang yang salih. Tomas sempajangin. Kalau ki salama sempajan nih. Kalau ki masih sempajan nih. Kalau ki mak baraka sempajan nih. Itu nelomnya itu nabita langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para malaikat itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah diabadikan dalam tahiyat. Dialogna ku Allah taala si bawa nabita sallallahu alaihi wasallam ya diterima yero elauna nabita ajak na ya batale ngasalamakeun tale pamasi tale baraka tawri manatoi ibadillahi sholihin, hamba Allah yang saleh. Kodena sampaja tahu tidak akan masuk ibadallahi sholihin, ibadillahi sholihin. Bahkan itu tol dena sampajang komelo duangi selenge orang saleh dena tamak ipal daripada lo duana. Itu salah satu akibat atau dena sampajang maka de Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat dena pertama atau dena sampajang. Itu nafsu Nabi sallallahu alaihi wasallam maka de ya kodena to mas sampajang salah satu pacalanna dena tamak ipal lo duana to salewe kalau dia berdoa secara umum. Itu melebihkan kehadir, makanya pada cengi sampajata. Ya, itu yang diterima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu melebihkan kehadir ini yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa barakah Allah taala apa yang saya sampaikan ini untuk kita semua yang terpenting pada cengi sampajata maka sijata Allah taala. Mudah-mudahan pada cina sampajata nafakir Allah taala tatimpa manang di cina lino di Cina akhirat insyaallah. Kita berdoa bersama mudah-mudahan acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarak wa tafarruqana hadza min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah acara kami ini, perkumpulan ini acara yang membawa berkah. Tafarruqana hadza min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikan perpisahan kami setelah selesainya acara ini senantiasa terpelihara dari dosa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa warinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, perlihatkan kepada kami semua bahwa yang benar itu benar dan berikan kemampuan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba, dan perlihatkan kepada kami semua bahwa yang batil itu batil dan berikan kemampuan untuk menjauhinya. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin. Ya Allah, bukakan bagi kami semua jalan orang-orang arif. Waj'alna minal ulama'il amilin, jadikan kami semua orang-orang yang berilmu yang mampu mengamalkan ilmunya. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahlah ilmu kami, berikan kepada kami semua pemahaman yang sempurna. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih di atas segala yang berbelas kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.